Di era digital yang serba terkoneksi ini, telekomunikasi adalah urat nadi perekonomian global. Di balik kelancaran arus informasi, ada para pemain besar yang menggerakkan industri ini dan banyak di antaranya adalah perusahaan milik negara. Hari ini kita akan mengulas 5 raksasa telekomunikasi terbesar di dunia yang berkuasa di Asia dan Eropa. Kita akan melihat peringkat mereka berdasarkan pendapatan, laba, serta kapitalisasi pasar untuk memahami seberapa besar kekuatan finansial mereka. Namun, kali ini agak beda. Kita mulai dari yang pertama. Dimulai dari yang terdepan, dari negara China, China Mobile. Sebagai pemimpin tak terbantahkan, China Mobile mencatat pendapatan sebesar 127 miliar dolar atau sekitar 2.080 triliun rupiah, dengan laba mencapai 18 miliar dolar atau 295 triliun rupiah. Dengan lebih dari 1 miliar pelanggan, jumlahnya bahkan lebih besar dari populasi banyak negara. Perusahaan ini juga berada di garis depan dalam pengembangan jaringan 5G, menjadikannya motor penggerak revolusi digital di Tiongkok. Di posisi kedua, kita beralih ke Jerman dan bertemu dengan Deutsche Telekom. Perusahaan asal Jerman ini memiliki pendapatan mencapai 122 miliar dolar atau 1.997 triliun rupiah berkat kesuksesan operasi T-Mobile US. Sebagian besar sahamnya masih dimiliki pemerintah Jerman, menjadikannya pemain kunci dalam perlombaan 5G di Eropa dan Amerika. Menyusul di posisi ketiga, kita pindah ke Jepang dan bertemu Nippon Telegraph and Telephone, NTT. NTT mencatat pendapatan 105 miliar dolar atau sekitar 1.720 triliun rupiah. Tapi mereka bukan sekadar perusahaan telekomunikasi biasa, NTT juga memiliki cakupan luas di sektor layanan IT dan investasi besar dalam teknologi masa depan seperti AI dan komputasi kuantum. Dan kita kembali lagi ke China. Di posisi keempat ada China Telecom. Sebagai pemain besar lainnya di Tiongkok, China Telecom memiliki pendapatan 70 miliar dolar atau sekitar 1.146 triliun rupiah. Perusahaan ini terus memperluas layanan 5G dan cloud computing, menjadikannya salah satu pilar utama dalam transformasi digital Tiongkok. Terakhir masih dari negara China, China Unicom, dengan pendapatan 50 miliar dolar atau 818 triliun rupiah, China Unicom dikenal karena inovasi dan kemitraannya dengan berbagai raksasa teknologi. Mereka memiliki fokus kuat pada Internet of Things (IoT) yang menghubungkan berbagai perangkat mulai dari ponsel hingga peralatan rumah tangga. Jika kita lihat lebih dekat, dominasi perusahaan-perusahaan asal Tiongkok mencerminkan besarnya pasar domestik mereka. Sementara itu, Deutsche Telekom dan NTT menunjukkan kekuatan ekspansi dan diversifikasi di skala global. Kelima perusahaan ini berada di garis depan inovasi, menginvestasikan miliaran dolar dalam pengembangan 5G, cloud computing, dan Internet of Things. Mereka bukan hanya menghubungkan orang, tapi juga membangun infrastruktur digital untuk masa depan. Lalu, bagaimana dengan Telkom Indonesia? Jika dibandingkan dengan para raksasa ini, Telkom masih berada di level yang lebih kecil dalam hal pendapatan dan laba. Pada tahun 2023, Telkom Indonesia mencatat pendapatan sebesar 9,6 miliar dolar atau sekitar 149,2 triliun rupiah dengan laba mencapai 1,6 miliar dolar atau 20,56 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, pendapatan perusahaan seperti China Mobile, Verizon, dan AT&T mencapai ratusan dolar Amerika Serikat. Namun, Telkom tetap menjadi pemimpin telekomunikasi di Indonesia dan terus mengalami pertumbuhan positif. Di masa depan, siapa yang akan memimpin inovasi di industri telekomunikasi? Dan apakah PT Telekomunikasi Indonesia bisa masuk ke jajaran raksasa telekomunikasi dunia? Yuk Sobat Info, beri pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa saja yang ingin dibahas di BUMN Info. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN. Kunjungi pula news portal www.bumn.info dan ikuti media sosial lainnya.